Puji Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, memulihkan, menguatkan dan memberkati kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Untuk itu mari saya mengajak kita semua dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Katakan, ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu. Ku rindu selalu. Oh amin, haleluya. Dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Oh darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan lagi untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, bahkan untuk menyembah Engkau. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam roh ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan berada di tengah-tengah kami, menjamah tiap kehidupan kami yang rindu akan Engkau. Tuhan, urapi tiap kami Tuhan, pemuji-pemuji-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami menikmati lawatan Tuhan di hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Seluruh ibadah ini Tuhan tolong dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh diberkati ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau beri korban pujian syukur kepada Tuhan saat ini. Dan kita pun rindu menikmati baik Tuhan, kasih kuasa-Nya. Mari, saya undang kita semua berdiri, kita naikkan pujian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin, haleluya. Baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Amin. Dan menikmati baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya, oh kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman dan menikmati baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh amin, puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Oh puji Tuhan. Dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan. Haleluya. Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu.
datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan. Oh, Dia Allah yang berkuasa. Dia layak terima pujian, pengagungan kita. Haleluya, haleluya. Mau berkorban, puji Tuhan setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Ku mau bersorak-sorak dan menari di hadapannya. Umatnya bersuma berkorban syukur. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Sebab Engkau baik. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorak dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus. Amin. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang amin. Cari dunia tentu binasa. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Haleluya. Ketika kita menyadari kehadiran Yesus dalam hati kita dan mengalami betapa indahnya karyanya dalam hidup kita, maka di saat itulah hati kita senang. Haleluya. Ku cari hadiratnya Yesus. Haleluya. Di sanalah hatiku senang. Di sanalah hatiku senang. Tak ada yang lebih mulia, melainkan di kaki Tuhan. Di sanalah ku dapat keluar. Amin. Untuk lawan kuasa dosa, dan ku dengar suaranya Yesus. Jangan takut, bukan serta. Di kakinya Yesus tempat berteduh. Di kakinya Yesus tempat berteduh. Oh, di kakinya Yesus juru selamatku. Di kakinya Yesus juru selamatku. Amin. Ku cari hadiratnya Yesus, jiwaku dipenuhkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku cari hadiratnya Yesus, jiwaku dipenuhkannya. Dengan minyak kuasa roh suci.
Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian berkata, seperti rusa rindu air, jiwaku rindu Engkau. Biarlah ini juga merupakan pengakuan kita akan Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu air, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu air, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, sebab Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Amin. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami, jiwa kami rindu untuk kami mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dalam dunia yang gelap ini Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan Tuhan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Engkau yang beri jalan keluar Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing, ya. Tidak mengurangi arti dan kuasa ibadah itu sendiri, karena Tuhan kita sama, baik kita beribadah di gereja maupun di tempat kita masing-masing atau dimanapun saudara berada dan bisa menikmati tayangan ini. Dan pada saat ini firman Tuhan yang akan disampaikan akan mengambil tema, yaitu bagaimana hidup orang Kristen menjadi semakin terang. Diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18, satu ayat yang saya percaya sudah sangat dikenal oleh anak-anak Tuhan. Saya bacakan Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apakah yang dimaksud dengan jalan orang benar itu? Apakah ada kekhususan, apakah ada keistimewaan sehingga disebut jalan orang benar? Apakah ini membedakan antara jalan orang benar dan kemudian ada jalan orang yang tidak benar? Daud di dalam Mazmurnya mengatakan bahwa Engkau, Tuhan Allah itu, memberitahukan kepadaku, memberitahukan kepada Daud sebagai anak Tuhan, jalan kehidupan. Jadi Allah memberitahukan kepada Daud jalan kehidupan. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jalan orang benar adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Ya. Dan karena orang atau Tuhan yang memimpin orang-orang benar, Tuhan yang memimpin anak-anaknya, Tuhan juga yang akan menyiapkan jalan-jalannya. Tuhan yang akan menyertai perjalanan orang-orang benar. Dan Tuhan yang akan menyiapkan jalan bagi mereka. Tetapi kita ketahui pada kenyataannya, saudara-saudara, bahwa jalan orang benar yang dituntun oleh Tuhan itu tidak selalu merupakan jalan yang mulus, tidak selalu merupakan jalan yang lebar, luas, indah, aman, nyaman. Tetapi ada kalanya, ada saatnya Tuhan kemudian membawa kita, membawa orang-orang benar ini melewati jalan-jalan yang sukar, melewati jalan-jalan yang sempit, melalui jalan yang berliku, jalan yang secara manusia mungkin tidak mungkin kita lalui. Ya. Artinya Tuhan mengizinkan, ada saatnya di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan terjadinya atau kita harus melewati saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit, saat-saat di mana kehidupan kita begitu berliku-liku, sampai ada saatnya kita tidak tahu apakah jalan kita ini benar atau tidak. Daud di dalam Mazmurnya yang sangat terkenal, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, dia katakan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya seorang tokoh Alkitab seperti Daud, ada saatnya dia harus mengalami satu perjalanan hidup yang dia katakan di situ
berjalan dalam lembah kekelaman. Ada saat-saat di mana kegelapan, kekelaman, kesusahan, kesulitan yang kita harus lalui. Dan Tuhan seperti izinkan kita melalui jalan-jalan seperti itu. Dan kalau kita pelajari Alkitab, banyak tokoh Alkitab dari Musa sampai ke Rasul Yohanes yang juga harus melalui jalan-jalan yang sulit, melalui satu pengalaman yang berat bagi mereka. Ya, tetapi Daud sendiri di dalam Mazmur 23 ayat 4 itu kemudian katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Artinya, perjalanan orang benar, sekalipun ada saatnya Tuhan izinkan kita melewati jalan yang berliku, izinkan kita melewati jalan yang susah untuk dilewati, melewati satu pengalaman-pengalaman yang sangat sulit. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin mengalami kesakitan, kita mengalami kerugian dalam usaha kita mengalami kegagalan dalam banyak hal. Tetapi kalau kita jalan sebagai orang benar, kita tahu Tuhan menyertai kita. Sehingga kesulitan apapun yang kita alami di dalam perjalanan kita, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, percayalah dan yakinlah bahwa tangan Tuhan menolong kita. Tangan Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memampukan kita melalui perjalanan-perjalanan yang sangat sulit itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bergaul dengan banyak orang di sekitar kita, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang-orang yang belum mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kalau mereka melihat perjalanan hidup kita, melihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita dapat menyaksikan kepada mereka, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita melalui jalan-jalan yang sulit yang kita harus tempuh. Ini akan menjadi kesaksian bagi mereka, sehingga di dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari perjalanan kehidupan kita, ya, sementara kita diproses oleh Tuhan melalui jalan-jalan yang sulit, melalui jalan-jalan yang berliku mungkin, dan orang melihat apa yang menjadi pengalaman kita, mereka akan datang, mereka akan satu saat akan mengambil keputusan seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal kedua ayat ketiga ini. Ya, mereka akan datang ke ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Untuk apa? Supaya mereka juga belajar tentang jalan-jalannya Tuhan. Mereka mau belajar mengenai jalan-jalan orang benar. Itu adalah jalan orang benar. Jadi jalan orang benar ini adalah satu jalan yang membawa kepada kehidupan. Satu jalan yang dimana kita diproses untuk belajar dari Tuhan mengenai jalan-jalannya. Bukan hal yang mudah. Ya, menjadi anak Tuhan bukan kemudian kita mendapat jaminan bahwa tanpa berbuat apa-apa Tuhan pasti akan selalu memberikan kemudahan di dalam jalan kita. Kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi kita akan belajar dari waktu ke waktu bagaimana Tuhan menuntun kita. Dan ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan.
semakin mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita. Benar kita akan melewati saat-saat yang berbahaya dalam kehidupan kita. Benar kita akan melewati saat-saat yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan itu akan menjadi jaminan bagi kita. Kita diproses untuk belajar mengenai jalannya Tuhan dan itu akan membawa kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kembali kepada Amsal pasal yang keempat ayat ke-18 tadi. Di situ dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, ya, yang sekian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita bersama-sama tahu bahwa cahaya fajar, matahari itu ketika dia terbit, dia tidak langsung terbit dengan terangnya yang sepenuhnya. Ya, kita amati dari waktu ke waktu, kita tahu dari pagi hari mulai dari gelap, pelan-pelan cahaya itu timbul. Pelan-pelan terang itu timbul. Sampai kemudian menjadi terang yang sepenuhnya. Di sini kita lihat bahwa masih ada proses yang berjalan. Kita tidak langsung menjadi terang yang sempurna, kita tidak langsung menjadi terang yang sesungguhnya, tetapi kita mengalami satu proses dalam perjalanan kita. Terang Kristus itu sempurna pasti, ya, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna adanya. Dan kalau Kristus tinggal di dalam hati kita, Kristus ada di dalam kita, maka terang itu juga akan memancar keluar. Tetapi kita juga harus memahami bahwa terang yang keluar dari kita itu tidak langsung menjadi satu terang yang sempurna. Tidak langsung menjadi terang yang sepenuhnya. Tetapi dikatakan di dalam ayat pokok kita ini, Amsal 4 ayat 18 katakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang. Tidak langsung kepada terang yang sempurna, tapi kian bertambah terang. Ya, artinya dari terang yang sedikit semakin waktu kemudian bertambah terang menjadi terang yang sepenuhnya, menjadi terang yang sempurna. Sebab itu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita, bukan kemudian kita berdiam diri, bukan kemudian kita sudah merasa cukup dengan hal itu, kemudian tidak berbuat apa-apa, ya, tetapi kita harus menjalani dan mengikuti proses yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdiam diri dan kemudian merasa cukup dengan segala sesuatu. Ingat Amsal 4 ayat 18 itu kian bertambah terang. Ada proses di mana terang itu bertambah dari waktu ke waktu sampai menjadi satu terang yang sempurna. Begitu juga kehidupan kita. Melalui proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya terang itu bertambah dan akhirnya menjadi terang yang sempurna. Paulus menulis di dalam suratan Efesus. Kita baca bersama-sama suratan Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya ada proses di mana kita harus bertumbuh di dalam segala hal. Ya, tidak cukup dengan apa yang ada
dengan keberadaan kita sekarang, tetapi kita harus tetap bertumbuh di dalam segala hal supaya terang itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bertambah-tambah di dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan akhir kita adalah menjadi sempurna. Ya, di dalam Injil Matius katakan kamu harus menjadi sempurna karena Bapa yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita harus menjadi sempurna. Dan untuk menjadi sempurna itulah terjadi proses di mana kita harus bertumbuh, kita harus bertambah di dalam kehidupan kerohanian kita. Pertumbuhan kerohanian seperti apa yang diharapkan? Ada 3 hal yang secara singkat saya akan bawakan. Pertama, kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam suratan 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, ini adalah nasihat dari Rasul Petrus. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kasih karunia adalah apa yang Tuhan berikan sehingga kita boleh diselamatkan. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa untuk selamat, tetapi kita harus bertindak untuk menggapai keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita akan bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Selayaknya manusia, kalau kita berhubungan dengan manusia lain, untuk bisa mengenal seseorang lain, seseorang yang baru bagi kita, untuk mengenal seseorang itu lebih dekat lagi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih sering bertemu, kita harus lebih sering mengadakan komunikasi dengan orang itu. Dan melalui proses komunikasi itu, melalui proses pertemuan itu, kita akan menjadi lebih dekat dengan orang baru itu. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus untuk menjadi lebih mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya Tuhan, mengenal rencana-rencananya Tuhan. Kita harus lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan. Dan satu-satunya jalan untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui doa. Ya, harus banyak berdoa. Dengan dalam doa itulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di dalam doa juga kita akan mendengar suara Tuhan bagi kita. Dan juga yang kita harus lakukan adalah membaca dan mengikuti firman Tuhan. Ya, kita berdoa untuk mendengar suara Tuhan, tapi kita juga membaca firman Tuhan untuk mengetahui perintah-perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita harus taat pada itu. Itulah bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Hal kedua yang kita perlu dalam pertumbuhan rohani kita adalah bertumbuh di dalam iman. 2 Tesalonika, suratan 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga, katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Iman kita harus bertambah. Ya, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kalau kita kemudian juga mempunyai hubungan yang pengenalan akan Tuhan yang semakin hari semakin dekat, maka saya yakin iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin bertambah. Dan untuk apa iman itu bertambah? Dikatakan di dalam suratan Kolose pasal 1 ayat 23, kamu harus bertekun di dalam iman supaya apa? Supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Kita tahu kita sudah hidup di akhir zaman ini,
Dan akan sangat banyak, bahkan sudah terjadi pada saat-saat ini, ada ajaran-ajaran sesat yang mau menyesatkan kita, yang mau mengacaukan kita, yang mau menjatuhkan iman kita. Apalagi hari-hari ke depan. Ya, semakin hari akan semakin berat, akan semakin banyak ajaran-ajaran yang mau menyesatkan kita. Angin pengajaran yang menyesatkan itu akan semakin kuat menerpa kita. Sebab itu kita perlu iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita perlu kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin dalam. Dan saya percaya kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, iman kita juga akan bertumbuh. Hal ketiga yang kita perlu lakukan adalah bertumbuh di dalam kasih. Suratan 1 Tesalonika pasal 3 ayat ke-12. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 katakan, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita harus bertambah di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain, terhadap semua orang. Saudara-saudara, kita saat ini hidup di dalam satu waktu di mana kesusahan memang sudah nyata di hadapan kita. Banyak orang mengalami kerugian. Banyak orang mengalami krisis pada saat-saat ini. Banyak orang juga mengalami kesakitan dengan penyakit yang menakutkan ini, yang sudah merenggut banyak jiwa. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memiliki kasih, kalau Kristus tinggal di dalam kita, Kristus yang adalah kasih itu tinggal di dalam kita. Kita tidak hanya dapat mengucapkan bahwa kita mengasihi seseorang, aku mengasihi kamu. Tetapi harus nyata juga di dalam perbuatan-perbuatan kita. Harus nyata di dalam perbuatan baik kita. Harus ada perbuatan kasih kita yang terlihat dan dapat dialami oleh orang lain. Dan inilah saatnya di mana kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan kasih kita. Memperhatikan mereka yang dalam kesusahan. Memberikan bantuan kepada mereka. Menolong mereka yang di dalam kesulitan. Di dalam kesulitan hidup mereka. Karena krisis ekonomi. Karena kesakitan. Karena masalah-masalah keluarga. Dan ini akan terus semakin hari semakin banyak. Dan sebab itu kita juga harus semakin hari semakin dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih kita bagi mereka. Dan kalau kita bertambah-tambah, kita bertumbuh di dalam kasih. Percayalah saudara-saudara, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh di dalam iman. Kita bertumbuh juga di dalam kasih kita. Nyata perbuatan-perbuatan kasih kita kepada orang-orang lain. Maka ayat pokok kita yang mengatakan bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar. Semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari. Kita juga akan menjalani kehidupan yang semakin terang. Jalan kita semakin terang. Cahaya terang itu akan semakin bersinar di dalam kita. Sampai seperti cahaya yang sempurna adanya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita dan saya yakin kita dapat memenuhi proses pertumbuhan kerohanian di dalam kita. Kalau kita menyertakan Roh Kudus dalam kita. Kalau kita minta kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita dan menunjukkan cahaya terang itu semakin waktu, semakin terang di dalam kita. Terang itu akan nyata keluar sampai terang yang sempurna. Puji Tuhan, sekali Yesus
tetap Yesus. Haleluya. Kita akan mengambil waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan dan izinkan Tuhan memproses kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa Tuhan. Kuasa-Mu. Berkaryalah di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus di sini. Kami buka hati kami untuk Engkau bekerja di dalam kami. Kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Menjadi doa kami Tuhan saat ini. Ubahlah kami Tuhan, jadikan kami supaya kami menjadi sama seperti Engkau. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Bekerjalah Roh Kudus di dalam jadikan kami. kami sesuai Ubahkanlah kehidupan kami. Ubahlah hati kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus.
dalam perjalanan kerohanian kami Tuhan. Kami tidak akan tinggal diam, tapi kami ingin berproses Tuhan. Kami ingin bertambah-tambah di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau. Kami ingin bertambah-tambah Tuhan di dalam kasih kami kepadamu. Kami ingin bertambah Tuhan di dalam iman kami. Karena kami ingin mencapai terang yang sempurna itu. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami undang Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan hidup kami supaya kami tidak hidup dengan cara kami yang lama, tapi kami mulai hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, bekerjalah Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Bekerjalah dengan kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau izinkan Engkau berkarya di dalam kami. Kami mau izinkan Engkau memproses kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Aku, oh Tuhan, Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. akan segera Kami bawa hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. oh Kami Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Inilah aku Tuhan. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah
ciptaan-Mu Tuhan, kami datang. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami sudah menerima dan mengakui Engkau sebagai juru selamat kami. Dan kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin berubah dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Kami ingin berubah Tuhan, supaya terang kami juga semakin lama semakin bersinar, mencapai sinar yang terang yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami mintalah, bekerja di dalam kami Tuhan, kerjalah. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu kekuatan Allah di dalam kami. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami harus bersinar. Jalan kami, jalan kehidupan kami Tuhan sebagai orang-orang benar. Semakin hari, semakin bertambah terang, mencapai terang yang sempurna di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan, bekerja di dalam kami. Kami rindu Tuhan, kami lebih mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan, iman kami juga menjadi lebih kuat di dalam Engkau. Sehingga apapun pengajaran-pengajaran yang mau menyesatkan kami, yang mau mengombang-ambingkan hati kami, kami akan tetap di dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Itu kami perlu Roh Kudus menjadi kekuatan kami. Kami rindu Tuhan, kami juga lebih mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan kami. Tuhan mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Penuhkan kami, penuhkan dengan kuasa Roh Suci. Haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah. Tuhan
kuasa Roh Suci. Haleluya. Menjadi doa kami Tuhan pada saat ini, dan kami harus mengakui masih begitu banyak kekurangan di dalam kami, untuk kami dapat memancarkan terang sinar-Mu di tengah dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Mungkin terang kami masih sangat kecil Tuhan, untuk menjangkau begitu banyak orang yang memerlukan. Sebab itu kami berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan yang memproses kami dari waktu ke waktu dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus di dalam kami. Dan kami memerlukan kekuatan dari Allah Roh Kudus saat ini untuk membantu kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani proses ini, menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, supaya terang kami dari waktu ke waktu akan semakin bersinar terang, mencapai terang yang sempurna. Dan perjalanan hidup kami Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, kalaupun harus melalui saat-saat di mana kami melewati jalan-jalan yang begitu sulit bagi kami, jalan-jalan yang mungkin secara manusia tidak bisa kami tempuh, tapi Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau mungkin sedang menggendong kami lewati saat-saat yang sangat sulit bagi kami. Tapi iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tangan Tuhan sedang memegang kami dengan kuat, memampukan kami melewati jalan-jalan yang sulit. Dan kami percaya Tuhan, melalui proses ini, terang yang ada di dalam kami semakin hari akan semakin bersinar di dalam kami. Dan menjadi harapan kami Tuhan, terang kami dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka juga melihat ada terang di dalam kami, dan mereka juga akan mau menerima sumber terang itu, yaitu Engkau sendiri Tuhan, sehingga mereka juga mau mendatangi Engkau dan mau belajar dari jalan-jalan-Mu, dan mereka menerima Engkau sebagai juru selamat. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami di tengah keadaan dunia yang semakin sulit, di tengah keadaan dunia yang semakin kacau saat ini, terang kami bersinar dan menjangkau banyak orang dengan pertolongan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan memproses kami dengan jalan Tuhan yang mungkin bagi kami sulit, yang mungkin bagi kami menyakitkan. Tetapi kami percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami akan menjadi terang yang pada saatnya menjadi sama sempurna seperti yang Engkau kehendaki kami untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu biarlah firman yang sudah kami dengar pada saat ini boleh membangkitkan semangat kami untuk dapat berubah, supaya kami tidak hanya menjadi anak-anak-Mu yang cukup mengenal Engkau Tuhan, tetapi kami juga boleh menjalani proses yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan akan menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Tapi itu biarlah Allah Roh Kudus tetap bekerja di dalam kami. Allah Roh Kudus boleh tetap menyertai kami,
sehingga kami juga boleh merasakan akan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang Allah kerjakan di dalam kami. Kami boleh membagikan berkat, kami boleh menunjukkan perbuatan kasih kami kepada orang lain. Dan mereka juga boleh merasakan berkat yang Tuhan salurkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu biarlah dalam kehidupan kami boleh tetap mengambil waktu untuk berdoa. Kami selalu mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah menjadi kekuatan kami dari waktu ke waktu, dari ke hari, sampai pada saatnya Tuhan akan menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada hari ini. Dan kami tahu sekalipun kami ada di rumah, tetapi Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan ada dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebab itu kami berdoa juga saat ini bagi jiwa-jiwa mereka yang mengalami kesakitan, mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka, mereka yang mengalami krisis ekonomi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, dengan tangan-Mu yang berkuasa, yang terulur bagi mereka, menolong mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang dalam kesusahan, memberikan pertolongan bagi mereka yang dalam keberatan hidup. Dan kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan akan memenuhi hidup orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa juga tentunya bagi hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga boleh tetap dapat mengerjakan tugas mereka, mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran itu kepada banyak orang, supaya lebih banyak lagi jiwa menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kami, di dalam melalui ibadah ini. Dan sebab itu Tuhan, kami berdoa bersama-sama, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.